Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman web dan dosen pengampunya yaitu adalah Bapak Bonda Sisepa Putra MKOM yang terhormat. Lalu di sini kami akan mempresentasikan pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis website yaitu CV Generator. Sebelumnya untuk melanjutkan di sini perkenankan saya untuk memperkenalkan tim kelompok 13. Yang pertama ada Ahmad Zahin dengan NIM terakhir 041, peranan yang diambil software engineer. Lalu yang kedua ada Diana Octavia, NIM terakhir 061 sebagai sistem analis. Lalu ada saya sendiri Alvin Rahmani Ditullah dengan NIM terakhir 049. Peranan yang saya ambil UI UX designer dan front end developer. Lalu yang terakhir ada Yusril Isra dengan NIM terakhir 060. Peranan yang diambil adalah sebagai database administrator. Lalu langsung saja CV Generator. Apa itu CV Generator? Website ini adalah website pembuat CV dan memiliki tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengguna dalam membuat CV untuk melamar sebuah pekerjaan. Karena target pengguna website ini adalah pelamar pekerjaan, jadi membuat dan mendesain website ini semenarik mungkin dan membuat pengguna interface yang mudah digunakan untuk pengguna pembuat CV. Lalu pengguna memilih tombol generate pada halaman website. Kemudian pengguna mengisi data pada form yang telah disediakan pada website. Lalu setelah data terisi semua, pengguna dapat melihat report CV melalui quick preview. Kemudian report CV dapat diunduh sesuai format yang diinginkan. Pengguna juga dapat melakukan login. Ini secara opsional. Disarankan wajib melakukan login terlebih dahulu. Pada website ini menyimpan draft yang diisikan. Premium account dapat diaktifkan untuk menghilangkan watermark pada template CV. Lalu selanjutnya fitur-fitur CV apa saja yang berada di CV Generator. Yang pertama ada Generate. Generate adalah tombol utama untuk membuat CV. Lalu yang kedua ada Save. Jika sudah membuat CV, tombol Save ini untuk menyimpan CV tersebut. Lalu yang ketiga ada Login. Sebelum membuat CV, user diharuskan login terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada information form sebagai pengisian data diri untuk CV. Pada information form ini dibagi menjadi empat. Apa saja itu? Yang pertama ada basic information. Di sini basic information itu sendiri adalah informasi data yang paling dasar data diri. Lalu yang kedua ada work experience. Di sini work experience ini berisi untuk pengalaman-pengalaman kerja apa saja yang telah dilalui. Lalu yang ketiga ada qualification untuk sebagai kualifikasi data diri. Lalu yang keempat yang terakhir adalah education sebagai riwayat pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh pembuat CV. Lalu fitur-fitur selanjutnya ada 5. Yang kelima adalah download untuk mengunduh CV jika sudah selesai dibuat. Lalu yang keenam ada report untuk melihat CV. Lalu yang ketujuh ada quick view sebagai preview CV yang telah dibuat. Lalu yang kedelapan ada file upload untuk mengupload foto pada CV. Lalu yang kesembilan ada watermark sebagai tanda CV di website CV Generator. Lalu yang ke-10 ada kontak sebagai informasi pembuat website. Lalu yang ke-11 ada premium account untuk mengakses lebih banyak template dan untuk menghilangkan tanda watermark di CV tersebut. Lalu ada FAQ, ada sebagai daftar kumpulan pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan tentang berbagai hal tentang CV itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini selanjutnya adalah metode penelitian yang kami pakai. Kami menggunakan metode observasi dan wawancara, di mana observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kebutuhan user. Objek yang diteliti adalah web pembuatan CV generator. Selanjutnya adalah wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, dilakukan dengan beberapa responden, khususnya dari kalangan mahasiswa UNESA. Tim kami memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden untuk membantu dalam pembuatan website CV generator yang kami buat. Selanjutnya adalah perancangan sistem.
Dalam perancangan sistem ini yang pertama kami melakukan analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem sangat diperlukan dalam mendukung kinerja web. Apakah web yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan atau belum dikarenakan kebutuhan sistem yang akan mendukung tercapainya tujuan website. Selanjutnya, dalam analisa kebutuhan sistem, kami juga melakukan analisa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional, kami melihat apakah user dapat melakukan input data pada website, user dapat menggunakan fitur login dan logout, sistem mampu menampilkan preview terhadap input yang diberikan oleh user, yaitu pada hasil dari generate form yang telah diisi oleh user. Lalu sistem dapat memberikan output berupa file PDF atau Word. Lalu user dapat melakukan fitur upload gambar. Fitur upload gambar ini berada pada form untuk nantinya dibuat foto dalam CV. Lalu analisa kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, komputer atau laptop dengan Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3. Lalu, setidaknya komputer atau laptop memiliki RAM 2 GB, lalu storage hard disk atau SSD 3 GB, sistem operasi Windows 10 ke atas atau Linux, lalu browser yang mendukung, misalnya Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox. Lalu yang kedua adalah desain. Kami merancang dan mendesain sistem agar dapat memenuhi kebutuhan user dan mudah digunakan oleh user dengan tampilan yang simpel dan mudah untuk dipahami. Lalu yang ketiga adalah database. Untuk rancangan pengembangan sistem akan memakai sebuah diagram yang menggambarkan suatu relasi dari suatu objek pembuatan database menggunakan MySQL. Selanjutnya adalah pembuatan use case diagram. Berikut adalah use case diagram yang telah kami buat, di mana ada dua aktor, yaitu ada user dan admin. Lalu user dapat menggenerate CV, dapat memilih template. Terdapat dua template yang harus dipilih, yang bisa dipilih dan harus dipilih salah satu, yaitu ETS friendly atau CV kreatif. Lalu isi form CV, upload foto, download, save. Save bisa dilakukan jika user telah login. Lalu frequently asked question dan kontak. Kontak ini bisa diakses oleh admin atau user. Jika user ingin menanyakan sesuatu, terdapat halaman kontak yang formnya dapat diisi. Selanjutnya adalah data flow diagram. Di sini menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh sistem, di mana jika user uh, melakukan generate TV atau menekan tombol generate TV akan di-generate oleh website, lalu memilih template dari data template yang telah ada, yaitu data template ATS dan data template CV kreatif, lalu dapat isi form, upload foto, lalu download, save. Save akan masuk ke database CV akun user. Lalu jika ingin save, maka user bisa login terlebih dahulu. Lalu kontak akan masuk ke database pertanyaan dan akan dijawab oleh admin. Selanjutnya, entity relationship diagram. Di sini menggambarkan database yang akan dibuat, di mana dihubungkan oleh relasi one to many atau many to many, di mana setiap tabel memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya penjelasan website. Di sini yang pertama terdapat homepage atau halaman home. Halaman home ini menunjukkan halaman utama. Jika website dibuka, pertama kali akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Uh, Pada homepage terdapat navbar, lalu terdapat tombol create CV jika ingin membuat CV secara langsung, lalu ada tombol login. Selanjutnya adalah tampilan login, halaman login, di mana
Jika user ingin mendapatkan pengalaman pembuatan CV yang lebih baik, sebelumnya user bisa login, tapi jika ingin login, data harus sudah ada, maka jika belum ada, user harus registrasi terlebih dahulu. Lalu ada register. Berikut adalah tampilan halaman register untuk pembuatan akun. Bagi user yang belum memiliki akun pada web CV Generator, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu pada halaman register. Lalu ada form kontak us yang digunakan sebagai penghubung antara user dan admin. User dapat menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan mengisi form yang ada pada halaman kontak us. Selanjutnya ada halaman about us. Halaman about us adalah halaman yang berisi tentang informasi mengenai website CV Generator. Di sini terdapat informasi informasi mengenai CV Generator. Lalu ada Terms and Privacy Policy. Pada halaman ini, privacy policy adalah berisi tentang ketentuan hukum jika Anda mengumpulkan dan memproses informasi pribadi dan perjanjian. Lalu terms atau ketentuan adalah panduan untuk menggunakan situs, website Civic Generator yang telah kami buat, dan membantu membatasi tanggung jawab hukum yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program untuk project yang kami buat. Pertama ada template 1, template 2, template 3 ini untuk template CV yang telah kita buat, kemudian about, contact us, create CV untuk form CV-nya, kemudian homepage, login, kemudian login style ini untuk file CSS atau style dari login, sign up. Untuk pertama kali kita akan menjelaskan tentang homepage. Homepage ini berisi tentang halaman pertama yang akan diakses oleh user. Ada homepage, kemudian contact us, about, term and privacy policy, kemudian ada gambar untuk beberapa image yang kita buat, kemudian gambar pada body atau konten, kemudian ada footer untuk copyright. Di menu homepage ini memiliki beberapa navigasi atau navigator halaman untuk ke kontak us, about, dan term. Kemudian kita menuju login. Ini adalah halaman login. Halaman login ini berisi tentang email untuk mengisi email, password, kemudian tombol login, atau apabila belum memiliki akun akan pindah ke register atau registrasi akun. Kemudian untuk sign up, ini sign up untuk registrasi akun, ada email, kemudian password, register, kemudian apabila memiliki akun akan bisa mengklik login atau login here ini. Kemudian kontak us ini untuk memberi apa masukan atau saran pada pembuat website. Kemudian about ini tentang website yang kita buat. Selanjutnya ada template 1, ini template 1 berisi tentang data form yang dimasukkan atau disimpan pada database akan ditampilkan pada template. Template ini hanya perbedaan template 1 sampai 3 ini hanya pada tampilannya, untuk isi yang ditampilkan sama. Kemudian term and privacy policy ini adalah ketentuan-ketentuan untuk keamanan data pengguna atau user yang menggunakan website ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan atau demo aplikasi, belum nanti implementasi database-nya dijelaskan oleh rekan saya. Kita jalankan. Untuk pertama kali akan diarahkan pada login. Login ini ambil login akan mengarah ke halaman utama apabila akun sudah diklik untuk pembuatan akun atau masuk akun. Register ini untuk membuat akun baru apabila belum pernah mengisikan akun atau membuat akun pada website ini. Kita menuju ke home. Home ini berisi halaman utama tampilan website. Ada tampilan beberapa template yang tersedia atau contoh templatenya. Ini kalau belum login akan diarahkan ke menu login. Kemudian halaman home kita create CV. Create CV ini untuk membuat CV yang akan disimpan pada database. Ada full name, email, phone number, website, kemudian address line 2, upload foto, kemudian work experience. Ini ada job title, company name, start date, end date, other information. Apabila akan menambah entry lagi, ditambahkan entry. Apabila penambahan sampai sesuai dengan kriteria user, apabila menghapus ini dihapus, remove dari form yang dibuat. Kemudian kualifikasi, education sama seperti work experience. Remove untuk meremove form yang tidak perlu add entry untuk menambah entry form lagi. Interest ini hobi. Quick preview ini preview CV template 1. Kemudian ke template 2, ke template 3. Save ini untuk menyimpan pada database, download untuk mendownload data. Kita back pada website policy adalah ketentuan website kita. Kemudian about tentang website, kontak us untuk memberi saran, masukan, dan kritikan. Selanjutnya akan lanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang database, implementasi database yang kami gunakan dengan menggunakan framework kode Igniter. Yang pertama kita lakukan yakni kita lakukan register. Di sini kita lakukan register saja. Gmail. Ya, tentang register akan diarahkan ke login. Nah, untuk ini kita masuk ke out, authentication, kita buat class out extension controller, kita buat public function sign up, this validation, username, validation, email, password. Lalu kita buatkan sebuah array dan title sign up dan namanya sign up. Akan membuat view dari template developer dan data yang yakni data array yakni sign up, titelnya sign up, katanya sign up.
Untuk kontennya sendiri itu di sini app.php. Ini kita pakai bootstrap. Nah, ini akan ditampilkan. Tampilannya seperti tadi. Balik ke out. Selanjutnya, dan apabila data arrays username-nya this input post username, dan ini kita masukkan ke email, dan passwordnya kita masukkan ke password. Lalu selanjutnya kita menggunakan list DB database, kita insert pada DB user data array, data yang bottom array di atas. Lalu kita redirect lagi ke out, ke control out login. Kita akan masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke sini, kita masuk ke lagi yaitu bang@gmail.com. Kita sudah tempat, kita login. Nah, kita sudah login. Di sini untuk tadi login itu kita ada di sini public function login, data array kita login, namanya login. Kita akan pakai this load view template login wrapper dengan data array tadi. Nah, untuk kontennya login tadi ada di sini. Untuk ditampilkan tadi. Nah, untuk navbar, header, footer itu sudah jadi satu. Nah, untuk value loginnya ya, login itu ada logonya jadi konten, header, sama wrappernya itu sendiri. Nah, itu yang lain ketika sekarang kan udah masuk home ya, ini ada tombol logout. Nah, itu di sini template itu ada di konten, footer, yang footernya sama, headernya juga sama. Nah, untuk navbarnya sendiri kita tambahkan karena untuk navigasi pada home kita tambahkan out logout. Itu untuk nanti kita masuk ke out lagi untuk membahas loginnya. Nah, ketika loginnya udah berhasil nih, loginnya berhasil, loginnya itu akan dicek mulai pagi cek login. Kita pakai this form validation schedule email required. Artinya itu ada this form validation schedule password required. Apabila if kita pakai if else lagi, validation biasa, title login, kontennya login untuk mulai login tadi, slot view, template login wrapper, terus else-nya upload out tadi kita pakai $out this model login check login. Nah, di sini kita masuk ke check login. Nah, check login ini kita membuat class model login CI model. Nah, aplikasinya check login, emailnya kita set value email, dolar set value password, dolar result-nya yakni this DB, this database, di mana email sama dengan email yang dimasukkan dan password sama dengan password yang dimasukkan dan ada pada database. Untuk limitnya 1 diambil dari tabel user. If result number row-nya lebih dari 0, maka itu result row. Selanjutnya kita returnkan ke array. Balik ke out. Out seperti ini, model login. Model login seperti tadi, cek login. Nah, if kalau outnya salah, maka sessionnya akan memberi alert danger, yakni incorrect username atau password, dan akan redirect lagi ke out login, melakukan login lagi. Apabila benar, maka this session set user data email sama dengan configuration email, dan redirect untuk diarahkan ke home. Untuk tombol logout tadi itu mudah, kita buat public function logout di session, kita pakai session destroy, akan diarahkan ke control out login untuk ditampilkan view loginnya tadi. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke create RCV now. Nah, di RCV ini kita masukkan
baca itu bisa dipaham Pak. Kualifikasinya tahu saja sekian buat ya. Terusnya nah kita choose file, ini foto lah, kita coba. Nah ini selanjutnya kita simpan. Nah lalu kita cek ada preview. Nah ada preview udah muncul Bambang aja namanya, kemudian Bambang Gmail, nama ini, kemudian ini, aksesnya ini, kualifikasinya ini, dan interestnya ini. Selanjutnya kita kembali, kita isikan untuk yang lain-lain untuk progresnya. Kayak pelatih sepak bola. Saya ya di 2015. Nah, ini dengan semangat. Ya sih Pak. Nanti education, nah ini terus saya keluar work experience-nya, kemudian Persebaya apa percaya pelatih keluar dari 2022 bersama pelatih dan kita masuk ke tabel education, course name-nya nah, kasih Pak. Nah, kita klik preview lagi. Nah, seperti ini munculnya hasil akhir dari CV yang telah kita buat. Nah, untuk hasilnya setelah seperti ini kan masih kita preview ya. Nah, untuk mendownload kita tambah download. Nah, download ini untuk CV-nya kan download dalam bentuk PDF. Kita save, yes, kita open file. Nah, ini aja kita buat tadi. Tembak aja, Surabaya, dikasih ini, subjeknya, qualification, itu. Dan kita masuk ke codingan. Dan codingannya itu yang pertama kita masukkan, kita buat controllernya ya. Untuk controllernya seperti biasa, kita buat kelas JVM sebagai controller, public function. Ini untuk parent construct agar mengecek apakah session ini benar-benar emailnya itu bukan null ya, untuk diakses. Nah, di session data ini harus disable, you are not logged in, maka ada arahkan ke material out login untuk mengisi view formula pada view login. Public concept index biasa, title indikator, kontennya slot view, template wrapper di. Nah, ini untuk yang utamanya profil. Nah, kita mau cek ke user di session, data email, data CV-nya di smart CV, data CV. Nah,
model CV-nya get data CV itu yang ini ya, di public method get data CV dengan ID return this data pair di mana ID user ID diambil dari TP CV, ambil TP CV, ambil semuanya ada di TP CV. Selanjutnya masuk ke CV lagi, kontrol CV itu kita ada data, gelar data dengan nilainya array di user, id, di user, titel, navigator, kontennya CV, kontennya CV, itu ini CV. Nah ini kita kembali ke CV ini data CV-nya id user, this model user, this model CV, get ID, this session, get data, yakni email. Basicnya this model CV, get data CV. Lalu this flood view, flood view-nya ini form CV, form CV tadi, yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke public method input CV. ID this input post, ini ID user. Ini yang bawah ini maksud CV get basic ID user yang lebih besar dari 0. Nah, ini foto, ini untuk mengecek foto ya, untuk mengecek foto, kalau lalu tetapnya sama lah. Selanjutnya ada data array. Kalau data array tadi kita ada ID user, ya. ID user, full name, email, phone number, website, address atau sudah jadi kecuali interest foto, maka akan dimasukkan ke tabel yang sama ada pada database. Ini ID user, full name, email, phone number, website. Nah, itu ada di sini ya, di BPCV. Nah, ada ID user, full name, email, phone number, foto, qualification, interest, website. Nah, ini kan Bambang udah ngisi ya tadi, apa masuk ke sini. Ini model CP basic ID data redirect CP profil. Untuk update-nya ya, ini untuk metode update-nya. Selanjutnya ini untuk sama seperti yang di atas tadi, diinputkan semua dalam database, tapi kita pada model CV kita insert CV data. Nah, untuk melihat perbedaan itu di sini. Kita lihat untuk insertnya ya, ini public method insert CV data dengan this database kita insertkan langsung ke tabel CV. Nah, untuk selanjutnya ada update basic. Di sini kita lihat ID dan datanya. ID dan datanya. Kita return di data pair di mana ID user, ID kita update PB CV. Selanjutnya kita ini sama, yakni adalah input box X dengan if this model get ID, kita cek aja ID usernya apa ID user, maka akan langsung masuk ke dalam database box X. Dan selanjutnya ini sama input edu dari profil tadi, kita mengisikan form tadi dengan metode di bawah ini, maka data yang kita isikan pada form tadi akan masuk ke dalam database kita. Nah, untuk menampilkannya kita masuk ke control user. Di control user ini ada view CV. Nah, view CV ini di sini. Nah, ini kan view CV. Nah, ini data-data yang telah kita masukkan tadi. Kita class user extension controller. Pabrikannya construct ini agar tidak bisa kita emailnya dicek apakah nol atau tidak. Kita langsung saja buat public function view CV dengan melihat ID-nya pada isinya ada sebuah data yang berisi array dengan titelnya CV result dengan basic yakni this model CV get data CV untuk mengambil data CV-nya tadi, dan
ditampilkan pada result. Lalu work this module CV get UX, edus this module CV get edus. Lalu akan data yang tadi kita ambil dari database kita masukkan ke view, tampilkan pada result CV data. Nah, untuk itu bisa kita lihat pada form CV. Nah, di form CV ini kan, ini sudah ada name. Name-nya ini sama. Nah, ini full name, email, phone number, website. Nah, terus address 1, address 2, address 3. Nah, itu ini kan inputnya type text ya. Jadi kita masukkan ke form untuk akan ke langsung dialihkan oleh PHP untuk data yang telah kita masukkan itu dalam database. Selanjutnya untuk resultnya, ini ada di result CV. Nah, dari result CV ini kita pakai for each ya. For each basicnya as basic kita ubah jadi isi. Nah, di isinya ini kita masukkan saja PHP isi name, lalu isi email, phone number, website, address satu sesuai dengan nama database kita tadi. Nama yang ada di database kita, atribut-atribut yang ada di database maksud saya. Misalnya 203 ini com name, kalau ini untuk work as work. Ini dollar work ini diambil dari work dan edus untuk ditampilkan ke ini work and work as work. Nah, misalnya ada edus as itu dapat dari sini pakai PHP. Ini cukup sekian penjelasan saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang website yang kami buat. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.